Sebenarnya kalau dipikir-pikir yang kasihan itu anak korban orang tua yang toksik, orang tua yang NPD, orang tua yang KDRT, orang tua yang jahat gitulah, yang kejam, yang selalu menganggap bahwa anak itu adalah hak mereka, anak adalah investasi mereka, dan anak harus membayar apa yang telah mereka lakukan. Sudah dilahirkan, sudah dikasih makan, disekolahkan, dirawat, dibesarkan. Anak-anak tuh harus membayar balik dalam tanda petik jasa-jasa orang tuanya. Meskipun orang tuanya sangat sadis, jahat, kejam, toksik, NPD, ngebuki, menyumpahi, mengutuki, dan mengancam kalau kamu nggak membayar balik jasa orang tua, nggak membalas jasa orang tua, nggak merawat orang tua saat sudah tua, nggak ngasih uang bulanan, kamu adalah anak durhaka, pasti masuk neraka. Wah, anak itu yang sudah kadung terdoktrin konsep semacam itu bahwa mereka wajib kudu mesti berbakti, meskipun digebuki, disiksa kayak apapun harus diterima karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kasihan loh anak-anak yang terjebak dalam konsep pemikiran itu. Mereka nggak bisa keluar, mereka menderita, mereka tahu mereka harus lepas tapi nggak berani. Kayak gajah yang sejak kecil dirantai, digebuki kalau lari, kemudian sudah besar pun ya cuman dikasih tali rafia, dia nggak berani lari kok, dia ada trauma gitu. Jadi memang orang tua yang jahat, toksik, NPD itu menciptakan trauma yang anak nggak bisa lepas, dan anak-anak tersebut nggak mungkin bahagia, susah untuk bahagia. Dan mereka pun nanti kalau berkeluarga ya, mereka juga akan memperlakukan anak-anaknya seperti orang tuanya memperlakukan dia. Jadi ini kayak lingkaran setan yang susah diputus. Makanya saya bilang, tidak ada yang namanya anak durhaka kecuali orang tuanya jahat dan durhaka dulu, toksik dan ngebuki dulu, orang tua yang NPD. Lah caranya gimana? Menjauh sejauh-jauhnya, batasi komunikasi, batasi interaksi, tegaskan boundary. Kalau bisa jangan ketemu dulu sampai engkau merasa nyaman, dan beritahu orang tuamu, kalau nanti berteriak lagi, nyumpai lagi, aku pulang. Kasih uang bulanan nggak apa-apa, tapi jangan biarkan orang tua NPD menteror kamu. Playing victim, jago acting, tukang morotin, jago manipulasi, cerita ke tetangga, cerita ke kerabat lain bahwa kamu durhaka, kamu telah menzolimi mereka. Biarkan menjauh saja. Semakin jauh semakin baik, semakin dibatasi komunikasi dan interaksi semakin baik, sampai kamu siap. Jangan biarkan keluargamu yang sekarang yang sudah bahagia, pasangan hidupmu, anak-anakmu jadi korban orang tuamu yang belum sembuh, belum sadar, dan masih penuh racun. Kita nggak boleh menghakimi anak yang belum bisa memaafkan orang tuanya, karena lukanya seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau bisa memaafkan, luar biasa sekali. Dan memang hanya dengan memaafkan baru bisa move on. Kalau enggak ya sampai orang tuanya yang NPD meninggal ya, ada sisa-sisa kepahitan, kebencian, bahkan dendam yang susah dihapuskan, yang kadang kita teringat tahu-tahu berkeringat dingin, tahu-tahu pengen teriak, tahu-tahu mimpi buruk. Jadi menjauhlah, tenangkan, dan kalau bisa, maafkan orang tuamu yang jahat, toksik, dan NPD. Untuk dirimu, untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, demi keluargamu. Cus.